Karena tadi dibilang mencerminkan keadilan, Iya betul. itu kalau yang di atas 5 miliar Ya. itu tarifnya jadi 35%. Jadi tambah lebih besar ya Mbak ya. Iya, jadi yang lebih besar. penghasilannya lebih besar, bayar pajaknya juga lebih besar. Iya benar Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak dimanapun berada, saya Fitria. Saya Lala. Jumpa lagi di Ruang Rapat, podcastnya Jabar 3. Jabar Tilu. Yeah. Apa kabar nih Mbak Lala? Senang sekali nih bisa ketemu lagi dengan Mbak Lala di Oke, senang juga nih Fit. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan ya Fit ya. Jadi masih di tetralogi undang-undang HPP nih Fit. Tetralogi ya, kayak film-film aja ya. Hunger Game ya Mbak, ada tetralogi ya. Ada 4 Iya. Nah, sepertinya banyak yang menarik nih kalau di Undang-Undang HPP klaster PPH ini ya. Oh, Fit, jadi ya. hari ini kita membahas tentang klaster PPH ya. Betul. Mungkin bisa dijelasin dulu nih kenapa disebut klaster PPH, klaster PPN, klaster KUP, kayak perumahan ya Mbak, ada klasternya ya. Betul. Jadi kan sebelumnya undang-undangnya dulu nih ya Fit ya. Undang-undangnya kan diundangkannya tanggal 7 Oktober kemarin, disahkannya ya. Dan diundangkannya itu tanggal 29 Oktober 2021. Lalu kenapa dibilang menjadi klaster PPH tadi ya? Klaster PPH. Karena memang ini kan Undang-Undang HPP ini terdiri dari beberapa peraturan. Ada undang-undang tentang PPH, ada undang-undang tentang KUP, lalu juga PPN ya, ada pajak karbon, ada pajak cukai gitu ya. Jadi makanya kita bilangnya kita sounding dengan klaster PPH seperti itu Fit. Jadi memang dibagi jadi beberapa bagian gitu ya, yang mengatur tentang KUP sendiri, ada yang mengatur tentang PPN, PPH dan lain-lain. Makanya disebut klaster ya Bu Lala ya. Iya betul. Nah, kalau tentang undang-undang HPP klaster PPH ini banyak banget pertanyaan Bu Lala ya tentang apa sih batasan PPH yang dikenakan untuk teman kita yang UMKM dan juga ada juga yang bertanya tuh Bu Lala kapan sih diberlakukannya undang-undang HPP untuk klaster PPH ini? Karena konon katanya tiap klaster itu waktu berlakunya beda ya. Iya beda-beda ya. Jadi di sini sih tanggal berapa ya Fit? Berarti diundangkan 2022 nih. Berarti dari mulai Januari ya kalau PPH ya. Tahun pajak 2022. Tahun pajak 2022. Jadi Januari itu udah mulai nih dimulai. Itu berlakunya ya Mbak ya. Kalau perubahan apa saja sih sebenarnya yang diatur di Undang-Undang HPP klaster PPH? Pasti kawan pajak banyak yang penasaran juga nih. Iya benar Fit. Jadi ada beberapa seperti pemberian natura atau kenikmatan bagi pegawai itu dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan juga merupakan penghasilan bagi pegawai. Lalu juga ada perubahan tarif dan bracket ya. Bracket ini seperti keranjang gitu, pajak penghasilan orang pribadi itu agar lebih mencerminkan keadilan nih Fit. Terus juga ada penetapan tarif PPH badan. Jadi 22% nih yang kemarin-kemarin katanya sempet ya ada yang 20% gitu, sekarang ditetapkan tunggal nih. Jadi cuma 22% itu ya Fit ya. Lalu ada penetapan peredaran bruto yang tidak kena pajak ya untuk pengusaha UMKM dan untuk PPOP tadi tahun PP 2003 ya PP 23 ya Fit ya. Jadi emang ada beberapa perubahan ya Mbak ya di Undang-Undang HPP klaster PPH ini. Nah untuk natura sendiri Mbak, kesentuhannya seperti apa sih? Apa saja yang berubah dengan diberlakukannya Undang-Undang HPP ini? Jadi pemberian natura itu atau kenikmatan ya bagi pegawai itu dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai gitu ya Fit ya. Jadi natura tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima
Jadi yang pertama adalah penyediaan makanan dan minuman. Jadi bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai, kemudian juga natura di daerah tertentu. Lalu natura karena keharusan pekerjaan ya, seperti alat keselamatan kerja atau juga seragam. Ada juga natura yang bersumber dari APBN, APBD dan APBDes desa ya. Nah, lalu ada juga natura dengan jenis dan batasan tertentu gitu. Ini tetap aja ya, kita tetap nunggu PMK-nya nih Fit. Oke deh kalau gitu Mbak Lala ya. Kalau untuk perubahan tarif PPh-nya sendiri ini bagaimana Mbak? Tadi juga kata Mbak Lala barusan nginfoin ke kita ada perubahan di lapisan atau bracket PPh ini, tarif PPh ini. Betul sekali ya Fit ya. Jadi ini kan sebenarnya tujuannya adalah agar lebih mencerminkan keadilan ya. Betul. Perubahan tarif ini. Jadi dengan pengesahan Undang-Undang HPP ini, klaster PPh ini, lapisan penghasilan orang pribadi yang dikenai tarif PPh penghasilan terendah 5%, itu yang tadinya 0 sampai 50 juta ya Fit ya. Sekarang berubah nih jadi 0 sampai 60 juta. Itu 5%. Kemudian pendapatan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya itu tetap gitu loh Fit. Nah, jadi kan pastinya jadi lebih kecil ya. Terus kenaikan ininya juga lapisan layer tarif terendah ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ya, untuk membayar pajak lebih rendah tadi dari sebelumnya gitu Fit. Ada juga nggak Mbak tambahan lapisan tarif di Undang-Undang PPh ini? Ya itu belum disebutin tadi ya. Jadi kalau misalnya penghasilannya nih, kalau dulu kan di atas 500 juta sampai berapapun kan tetap 30% ya gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan karena tadi dibilang mencerminkan keadilan, betul. Itu kalau yang di atas 5 miliar itu tarifnya jadi 35%. Jadi tambah lebih besar ya Mbak ya. Jadi yang penghasilannya lebih besar, bayar pajaknya juga lebih besar. Iya benar Fit. Dan juga kalau misalnya kawan pajak nih yang penghasilan kena pajaknya masih di bawah 60 juta, berarti masih kena lapisan tarif yang pertama ya Mbak ya, yang 5% ya. Yang 5%. Berarti memang perubahan di undang-undang HPP ini, klaster PPh ini memang mencerminkan keadilan ya, sekaligus juga untuk mendukung pemulihan perekonomian Indonesia ya Mbak ya. Ya betul Fit. Nah kalau tadi kita bahas tentang PPh orang pribadi, kalau PPh badannya sendiri gimana Mbak? Oke, PPh badan tadi ya, tadi sempat disinggung sih Fit ya, bahwa untuk tahun 2020 dan 2021 itu kan 22% nih kemarin-kemarin nih ya. Sempat ada wacana juga nanti di tahun 2022 kita PPh badannya menjadi 20%. Tapi setelah Undang-Undang HPP ini diberlakukan, ternyata semuanya jadi tarif tunggal nih 22% Fit. Jadi nanti masih sama ya ke depannya Mbak ya, untuk tarif PPh badan tetap 22%. Iya gitu. Betul. Jadi tujuannya itu adalah untuk menaikkan penerimaan ya dari PPh dengan tetap menjaga iklim investasi gitu loh Fit. Nah untuk UMKM nih Mbak Lala kan banyak juga kawan pajak yang bertanya nih, betul. Kabarnya nanti akan ada penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh final. Jadi ada batasannya nih. Kalau orang pribadi kan yang karyawan ada PTKP. Kalau UMKM ini nanti ada batasan PPh bruto yang tidak dikenakan PPh final ya Mbak ya? Iya betul. Betul ya Mbak? Iya betul. Jadi peredaran brutonya itu kalau sampai 500 juta ya Fit ya setahun itu dia tidak dikenakan PPh gitu loh. Pengusaha UMKM ya ini ya berarti ya. Tapi untuk orang pribadi saja ya Mbak ya? Apa badan juga sama kalau peredaran brutonya di bawah 500 juta itu belum kena PPh? PPOP aja ya, PPOP yang PP23 yang UMKM. Menarik sekali ya Mbak, karena batasan bruto ini juga baru ya. Berarti pemerintah di sini memang menunjukkan nih keadilan antara penghasilannya yang besar sama yang kecil tarifnya beda. Yang OP dikasih PTKP, yang karyawan. Kalau yang wajib pajak orang pribadi yang usahawan juga ada peredaran brutonya yang tidak dikenakan PPh. Iya betul. Ya. Sampai adilnya di situ ya. Sampai batasan tertentu ya. Iya benar Fit. Jadi seru banget nih pembahasan tentang PPh karena memang
berkaitan sekali nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak yang udah nanya juga nih Fit. Iya. Jadi dengan berlakunya undang HPP ini terdapat beberapa perubahan tadi ya. Sudah dijelaskan untuk jenis-jenis PPH tadi ya. Kemudian ada PPN juga, KUP, Undang-Undang Cukai, kemudian pengungkapan sukarela, yang terbaru adalah tadi pajak karbon ya untuk diketahui oleh kawan pajak semua. Jadi ini merupakan batu pijakan yang kuat untuk mendorong pelaksanaan reformasi fiskal dengan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu Fit ya. Seru banget nih Mbak bahasan kita kali ini. Tapi tetap aja ya Mbak ya, untuk peraturan pelaksanaannya kita tetap harus menunggu peraturan Menteri Keuangan untuk detail teknisnya nanti seperti betul sekali, apa. Mudah-mudahan banyak nanti dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Betul, semoga ya Fit ya. Iya, amin. Mungkin kawan pajak sekian dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.